Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahmat Aziz Santoso. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit materi sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Al-Shatibi. Di sini saya mempunyai 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada riwayat hidup, yang kedua konsep maqasid syariah menurut Al-Shatibi, dan yang ketiga beberapa pandangan Al-Shatibi di bidang ekonomi. Baiklah teman-teman, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mencoba menjelaskan tentang riwayat hidup Al-Shatibi. Al-Shatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Hakmi Al-Garati Al-Shatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lahmi. Nama Al-Shatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya. Al-Shatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikan di ibu kota kerajaan Nasr, Granada, dan merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Al-Shatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Far al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibnu Ahmad Al-Shatibi, dan Abu Ja'far Ahmad Al-Shakwari. Selanjutnya ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibnu Dina dan Syamsuddin Al-Tilimsani. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Shatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fikih karena menurutnya metodologi dan falsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Konsep maqasid syariah menurut Al-Shatibi. Sebagai sumber utama dalam agama Islam, Al-Quran mengandung berbagai ajaran. Ulama membagi kandungan Al-Quran dalam 3 bagian besar, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika, dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari aqwan atau perkataan dan aflah atau perbuatan. Al-Quran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dan Islam. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air. Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Beberapa pandangan Al-Shatibi di bidang ekonomi. Yang pertama, objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Shatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunanya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, membedakan 2 macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air sungai dan oase, dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. Yang kedua, pajak.
Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum, dengan mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farah. Ia menyatakan bahwa kepemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan.